GP Jeddah kemarin benar-benar kasih statement dari si silent killer, Oscar Piastri. Berhasil mencatatkan 3 kemenangan di awal musim yang otomatis menghantarkan dia ada di puncak klasemen sekarang. Mari kita bahas. Dari start, posisi Piastri ideal ada di lini dalam. Dan dia dapetin reaction time lebih cepat daripada Max Verstappen. Alhasil, Piastri bisa elbow out di tikungan pertama dan Max nggak dapet celah sama sekali untuk bisa nikung. Max akhirnya mutusin untuk keluar jalur dan gue nggak tahu ini bisa dibilang overtake dari luar atau memang Max nggak dapet celah karena emang gak ada celah sama sekali di situ. Ya mungkin harusnya penalti bukan keputusan yang tepat ya, karena mereka harusnya bisa switch position. Tapi unfortunately ada safety car setelah itu karena kecelakaan antara Yuki Tsunoda dan Gasly yang memang balapannya anget ya, di awal-awal tuh udah pada kenceng semua. Seru banget. Menurut kalian gimana? Harusnya penalti apa enggak? Dramanya lagi, Horner akhirnya ikut-ikutan kayak Toto. Dia sempat ngeprint foto mobil Max pas di tikungan yang nunjukin kalau ban depannya Max itu tepat ada di depan Piastri. Akhirnya Max dapetin 5 second penalty setelah race restart. Karena Yuki gagal finish lagi di awal, gue nggak tahu nasibnya Red Bull Racing Team sekarang ada di posisi berapa. Mungkin sekarang masih di bawah klasmen karena yang selama ini nyetak poin hanya Max Verstappen. Baru kemarin Yuki di GP Bahrain dapetin poin buat Red Bull Racing. Lanjut, Lando Norris versus Lewis Hamilton. Di sini kayak Hamilton ngasih tahu caranya overtake tuh jangan sebelum DRS zone. Karena udah beberapa kali percobaan Norris overtake sebelum DRS zone, dia dikejar lagi sama Lewis Hamilton yang memang racecraft-nya itu keren banget ya. Dia sengaja ngebiarin Norris untuk overtake sebelum DRS zone dan di-retake lagi. Akhirnya pada percobaan terakhir Norris berhasil nunggu sampai DRS zone sehingga Hamilton gak ada kesempatan buat ngejar McLaren-nya yang emang lagi OP banget musim ini. Ban hard versus ban medium, tapi tetap kencengan ban hard yang dipakai McLaren pada malam itu. Sementara Lewis Hamilton masih mengakui dia kesulitan dengan karakter engine braking yang ada di Ferrari, yang dimana sebelumnya dia itu nggak pernah ngerasain engine braking yang sekeras ini ketika di Mercedes. Jadi sistem pengeremannya itu beda yang bikin dia itu nggak bisa keluar masuk kayak ketika dia ada di Mercedes. Dan ini ngebuktiin kalau Charles Leclerc itu masih pantas jadi driver nomor satunya Ferrari saat ini. Next, ada kejadian yang mengerikan lagi, yaitu ketika Bortoleto hampir nabrak Alonso. Ini alhamdulillah banget Alonso gak kenapa-napa, Bortoleto juga gak kenapa-napa, karena kalau sampai kejadian itu akan parah banget. Dan Alonso seketika langsung ngingetin gue kayak sosok Kimi Raikkonen karena dia udah teriak, "Buah!" Tapi alhamdulillah dua driver gak kenapa-napa. Finally, Piastri berhasil mimpin balapan dengan rapi sesuai gayanya dia. Kalem, tenang, dan kenceng. Gak neko-neko gitu. Dia benar-benar berhak dapetin kemenangan di GP ini. Sementara Max Verstappen juga menurut gue berhak untuk dapetin driver of the day. Karena kita tahu sendiri, RB21 itu mungkin memang mobil yang kencang tapi sulit dikendalikan. Karena tolerance window-nya itu kecil. Pierre Watch sudah bilang kalau misalnya mobil ini bisa kenceng tapi memang susah buat dapetin settingannya. Tapi sayangnya ada penalti yang bikin dia bete banget. Nah, dia langsung masuk dalam mode Mad Max dan ini menurut gue seru banget. Karena setiap dia masuk dalam mode Mad Max, race berikutnya bisa aja dia benar-benar fokus dan ngeluarin kemampuan yang gue nggak tahu sekarang udah terbaik banget, mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Dan congrats untuk para tifosi, Charles Leclerc akhirnya dapetin podium. Ini dibantu juga dengan strategi tim yang bagus malam ini. Dan ketika Lewis Hamilton masuk Ferrari, gue ngelihat Charles Leclerc itu jadi pembalap yang berbeda. Menurut gue Leclerc itu potensinya gede banget kalau berada di mobil yang tepat. Karena 7 times world champion saja masih kesulitan buat adaptasi sama mobil Ferrari yang tahun ini. Gimana menurut kalian? Mobil apa sih yang pantas buat dikendarin Leclerc? That's it, recap dari Saudi Arabian GP yang menjadi salah satu street circuit yang paling susah di kalender tahun ini. Menurut kalian gimana? Ada lagi nggak yang kurang dari recapan kali ini? Follow untuk konten F1 lainnya. Kita ngobrol di bawah.